Salam jumpa pemirsa dalam program Cilacap News TV Channel. Berita Cilacap dan sekitarnya, aktual, tajam, dan terpercaya. Inilah berita selengkapnya. Pemerintah menggalakkan program pendidikan dasar 9 tahun gratis sejak tahun 2005 untuk tingkat SD sampai SMP. Namun banyak sekolah yang menarik pungutan berbentuk sumbangan sukarela ke wali murid. Bahasa pungutan dan sumbangan di dunia pendidikan perbedaannya sangat tipis. Sumbangan bisa berarti memberikan uang dengan tujuan membantu dengan nominal sesuai kemampuan si pemberi sumbangan. Sedang pungutan berarti meminta sejumlah uang pada pihak kedua dengan nominal yang sudah ditentukan. Bukan hal baru, maraknya tarikan yang dibebankan oleh komite kepada wali murid. LSM Gabungan Inisiatif Barisan Anak Siliwangi, Gibas, diminta wali murid menyampaikan keluhan mereka untuk disampaikan ke DPRD Kabupaten Cilacap. Gibas menggelar audiensi dengan Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis 4 November 2021 di Aula DPRD Cilacap. Dalam teknis pelaksanaannya, pihak sekolah meminta bantuan kepada komite sekolah, sementara dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang komite sekolah bukan untuk mewajibkan penarikan dana dari orang tua siswa tetapi untuk menggali dana dari luar, seperti alumni, CSR, maupun individu dan unsur masyarakat lain yang tidak mengikat demi meningkatkan mutu pendidikan. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Cilacap, Didi Yudi Cahyadi, mengatakan akan menyampaikan kepada Dinas P dan K bahwa untuk menarik sumbangan harus sesuai regulasi yang ada. Apabila menarik sumbangan yang diperlukan, jangan digunakan untuk pembangunan fisik. Untuk lebih lanjut, Komisi D akan turun ke lapangan, menyampaikan keluhan masyarakat yang nantinya akan disampaikan ke sekolah-sekolah. Sekretaris Komisi D, Suheri, menambahkan bahwa Perda Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 14 menyebutkan bahwa masyarakat boleh memberikan sumbangan sebagai peran serta masyarakat. Namun pada penerapannya yang salah, kebanyakan yang terjadi di lapangan pungutan dalam bentuk sumbangan dan masyarakat merasa terbebani akan hal itu. Ketua LSM Gibas Cilacap, Bambang Purwanto, mengatakan bahwa pungutan seharusnya tidak dilakukan oleh sekolah untuk biaya pembangunan fisik, karena bukan tugas sekolah, apalagi biaya dibebankan kepada wali murid. Andaipun ada tarikan sumbangan sukarela, harusnya tidak ditentukan nominalnya dan dialokasikan untuk guru, GTT, PTT untuk menunjang program pendidikan mutu menjadi lebih baik lagi. Alhamdulillah hari ini kita audiensi ya terkait dengan surat dari Gibas dan pemberitaan-pemberitaan di media. Kita meminta kepada Dinas P dan K terkait dengan sumbangan itu ya harus sesuai dengan regulasi yang ada. Itu sudah diatur oleh PP nomor 57 tahun 2021. Kita juga punya perdanya, Perda Nomor 6 Tahun 2014, di mana yang namanya sumbangan yang nggak boleh untuk fisik, kayak gitu. Nah, kita minta kepada dinas agar menertibkan dan memberikan surat edaran kepada semua kepala sekolah yang ada di Kabupaten Cilacap, entah itu SD, SMP, agar mereka memahami regulasi, agar mereka juga menyampaikan regulasi itu kepada komite. Karena yang berhak menerima sumbangan itu bukan kepala sekolah, kayak gitu, tapi komite. Nah, komite pun harus tahu aturan. Jadi nanti biar kepala sekolah musyawarah dengan komite batasan-batasan mana yang boleh untuk sumbangan. Dan harapan kita tadi sudah kita minta kepada Dinas P dan K bikin schedule perencanaan yang jelas. Mana-mana yang memang harus percepatan pembangunan sekolahan ini. Di mana kita punya kok provinsi, kita punya kementerian, kita punya DPR RI, ya ayo kita tata bareng, direncanakan yang betul dinas ini. Bagaimana membuat sebuah perencanaan yang baik, sehingga apa nanti kita sengguyung bareng-bareng. DPR punya rekan-rekan yang ada di DPR provinsi, punya yang di DPR RI, sehingga jelas perencanaan ini, sehingga itu ke depan harapannya apa? Nek ini tercover semua pembangunan jelas, orang usaha sumbangan. Buat apa ada sumbangan kan gitu. Nah, berarti komunikasi inilah yang harus kita ke depan itu diperbaiki.
Jadi nanti antara eksekutif dengan legislatif duduk bareng, nanti eksekutif perencanaan seperti apa, kita akan nopang bareng-bareng. Ya diharapkan hasil dialog ini tentunya ada win-win solution, ya. Agar apa? Agar kebutuhan yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan untuk bisa melaksanakan proses belajar mengajar secara memenuhi standar pelayanan minimal itu tercapai, akan tetapi juga tidak membebani kepada wali murid. Ya, kalau sumbangan itu kan tentunya sukarela, itu boleh, baik di Perda maupun di Permendikbud itu boleh, maupun di PP terbaru juga boleh. Tapi sumbangan loh ya, ini bukan pungutan. Beda antara sumbangan dengan pungutan, itu yang harus kita pahami. Hanya teknis melakukan atau meminta sumbangannya inilah yang disampaikan oleh teman-teman Gipas itu seolah-olah ada pemaksaan. Yang namanya sumbangan mestinya kan sukarela, yang mampu 1.000 kasih 1.000. Nominal tidak ditentukan ya Pak? Nominal tentunya tidak boleh ditentukan. Nah, kemudian khususon bagi mereka yang masyarakat miskin itu malah justru sama sekali tidak boleh. Harus gratis, itu sesuai dengan Permendikbud itu seperti itu. Sukarela. Ya, selama ini kan wali murid itu belum mampu menyanggah apa yang menjadi permintaan dari komite. Dalam hal ini sama saja permintaan dari sekolah. Sehingga kami kritisi bahwa pernyataan kesanggupan wali murid yang dibuat di sekolah itu saya merasa kurang fair. Sehingga apa? Sehingga perlu kami kritisi. Nah, maksud kami okelah wali murid itu menyumbang, namun besaran sumbangan itu agar kemudian dimusyawarahkan dengan keluarga di rumah. Jangan sampai semacam ada penekanan wali murid harus membuat pernyataan di saat akhir rapat. Nah, ini kan ada beban psikologis dari wali murid, dari masyarakat untuk menentukan besaran yang akan disumbangkan. Dari Gedung DPRD Kabupaten Cilacap, Neni Eko memberitakan. Demikian pemirsa, informasi berita Cilacap dan sekitarnya dalam program Cilacap News TV Channel. Seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.